Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari ini tanggal 7 Juni 2023. Kita selalu bersukacita di dalam Yesus, bersukaria dan bersukacita karena cintanya Tuhan luar biasa. Penyertaan Tuhan terbukti di dalam kehidupan kita. Saya dan keluarga dan bersama Bapak Ibu senantiasa dengan setia Tuhan berikan kesehatan, bisa berdoa, saya bisa menyanyi melayani pekerjaan Tuhan, bisa main gitar penuh dengan kesehatan. Ini karena anugerah Tuhan, membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang nyata. Jesus is real. Dia adalah Bapa kita, Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada yang lain selain daripadaku. Dia yang Alfa dan Omega, Yesus Kristus satu-satunya. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Pada pagi hari ini saya mau menyanyi lagu sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata, aku jalan kebenaran kehidupan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, karena Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Kita bangga punya Yesus dan kita berterima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipanggil, dipilih dan menjadi anak dari Yesus. Oleh itu mari kita setia, kita hargai kasih karunia, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Secara gratis Tuhan berikan, tidak bayar apapun. Tapi yang kita perlukan kesetiaan kita. Kita mau cintai Yesus, kita mau taat, lakukan perintah firman Tuhan. Karena itulah firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi perkenanan, menjadi kesenangan hati Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita bahagia, sungguh saya merasakan bahagia bersama Yesus. Amin. Saya mau menyanyikan lagu ini karena lagu ini sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa aku. Amin. Haleluya. Yesus memanggil padamu dengan suara manis merdu. Marilah datang padaku Yesus, Yesus berseru. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Akulah jalan dan pintu, akulah gembala sungguh, antar ke padang yang hijau, ke tempat teduh. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Lebarlah jalannya dunia yang menuju ke neraka, tapi sempitlah jalannya menuju surga. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Yesus adalah juru selamatku. Tiada jalan selain Yesusku menuju surga. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, firman-Mu maha kudus. Haleluya. Yesus Tuhanku, ampunilah semua dosa dan salahku. Kuduskanlah hidupku ini, ya Yesus, seturut rencana-Mu. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 7 Juni 2023. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita bisa hidup sampai detik ini anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, semua karena Tuhan Yesus. Mari kita mencinta Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah panggil pilih kita untuk mengenal yang benar. Karena dalam firman Tuhan tadi dikatakan, kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 kepada kita semua, Dia Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan perlu diketahui, Yesus itu adalah Bapa. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. 2000 tahun yang lalu Yesus memang berdoa kepada Bapa. Itulah keajaiban dari Tuhan. Itulah keilahian dari Tuhan. Itulah kebesaran kehebatan Tuhan. Kalau menurut logika kita yang bodoh. Logika kita ini yang sangat terbatas, saudara. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ini firman Tuhan. Tapi pada waktu Yesus berkata, tidak seorang pun bisa sampai ke Bapa tanpa aku. Kita berpikir, oh ada dua. Ada aku dan Bapa adalah dua. Padahal kita harus sadar bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia sebagai manusia. Dan Bapa di surga. Itu bukan berarti dua. Ya. Karena Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, namanya Maha Kuasa. Namanya Maha Kuasa berarti Dia sanggup mau jadi manusia, mau jadi yang namanya Yesus, bisa. Tapi begitu Dia yang Maha Kuasa menjadi Yesus, dan Yesus kembali kepada yang Maha Kuasa jadi satu, itulah Yesus yang luar biasa. Dia dahsyat dan ajaib. Dia satu-satunya Tuhan. Dalam Alkitab katakan, dalam ini pegangan kita ya, yang memperkuat iman kita nih. Mantap kita baca di ayat ini.
1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah telah datang, Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Jadi artinya melalui Yesus Kristus kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Amin. Berarti Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Maka Tuhan berkata, nanti di dalam Alkitab kita baca tema firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Amin. Dia ada Alfa dan Omega, awal dan akhir. Seperti di dalam Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dahsyat Tuhan. Kalau itu mari kita mencintai Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Bangga kita punya Yesus yang ajaib, yang menciptakan segala kalanya. Saya sangat bangga, sangat bangga. Bapak Ibu sangat bangga menjadi hamba Tuhan. Pesanan pekerjaan anugerah Tuhan. Dan kita hargai. Kita tidak mau lengah sedikit pun. Tidak mau lalai. Tapi kita mau sungguh-sungguh layani pekerjaan Tuhan dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Karena kita cintai Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, hal yang lain itu kecil, tidak ada arti apa-apa. Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita. Untuk kita tetap eksis, tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena dia yang awal dan akhir. Coba kita mau baca firman Tuhan. Wah, kitab Nabi Yesaya pasal 44 ya. Ayat 1-8 demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Amin. Kita adalah Israel secara rohani. Yakub diganti menjadi Israel. Artinya dulu kita kehidupan yang kita lama. Yakub lama. Tapi diganti dengan kehidupan yang baru. Ciptaan yang baru di dalam Kristus yang sudah dipilih. Maka dikatakan nih, hai Israel yang telah kupilih. Dulu kita hamba dosa. Tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Menjadi hambaku. Karena apa? Karena akan dipilih sama Tuhan. Jadi kita menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus. Menjadi hamba kebenaran. Di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Inilah firman Tuhan yang menciptakan kita. Supaya kita sadar, kita berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kita sadar dari Tuhan. Jangan ikutin daging. Jangan ikutin keinginan manusia. Jangan ikuti apa maunya emosional kita. Tapi ikutilah Yesus. Karena firman Tuhan katakan, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Dan yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesus yang telah kupilih. Amin, amin. Kita dipilih oleh Tuhan Yesus, tapi kita sadar bahwa kita dibentuk sama Tuhan sejak kandungan. Jadi sebelum kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah pilih, sudah Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kalau kita hargai akan kasih karunia Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucu. Amin. Inilah kalau di dalam Yesus ada berkat-berkat rohani. Ada Roh Kudus akan menyertai kita. Ada segala galanya. Apa saudara? Di dalam sumber kehidupan, sumber segala galanya datang dari Yesus Kristus. Ada yang keempat, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandaruasa di tepi sungai. Amin. Kita hidup subur. Kalau kita bersama Yesus, bagikan tumbuhan rumput yang ada di tengah air, segar kita. Air bicara, Yesus adalah air kehidupan. Kalau kita bersama dengan Yesus, mari cintalah firman Tuhan. Karena dia Yesus adalah air kehidupan, adalah firman Tuhan. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Amin. Kita adalah Israel rohani yang sudah dipanggil, dipilih milik Tuhan. Sehingga kita katakan, saya sudah katakan, kita mengenal 3 status. Status yang pertama, kita adalah hamba Tuhan. Supaya kita mengerti, memaknai hamba Tuhan, belajar kita rendah hati. Itu penting. Jadi hamba Tuhan harus rendah hati. Karena Yesus sifat rendah hati. Baca dalam Matius 11 ayat 29. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan benci orang sombong.
Jadilah hamba Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Jangan ingin dihormati, nggak ada itu. Yesus sendiri tidak gila hormat. Tapi kita selalu saling menghormati, itu perlu jelas. Tapi dalam diri kita jangan punya hati yang harus dihormati segala macam, tidak. Yang penting kalau orang tidak hormat mas kita, ya sudah lah, nggak ada masalah. Belajar kita rendah di depan Tuhan. Tapi kalau ada orang yang tidak hormat sama kita, tidak apa-apa kita berikan teguran. Bukan berarti kita gila, tidak. Supaya dia orang itu ikuti firman Tuhan. Supaya dia kalau dia tidak hormat sama orang, berarti dia tinggi hati dong. Setiap kita harus rendah hati, merendahkan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita diberkati Tuhan. Karena di ayat yang ke-6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Amin. Dia juru selamat kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sebab tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dia satu-satunya, dia Tuhan juru selamat kita. Ayat yang ke-7, siapakah seperti aku? Biarlah yang menyuruhkannya, biarlah yang memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal yang akan datang, yang apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukan kepada kami. Ada yang menyamai seperti Tuhan, yang bisa tahu masa depan, yang memberikan surga buat kita? Tidak ada. Ya, hanya dia satu-satunya juru selamat kita. Ayat yang terakhir, 8. Jangan gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Amin. Tidak ada gunung batu yang lain selain dia, Yesus Kristus, sebagai gunung batu kita yang sempurna. Dia ada Allah. Dan kita senantiasa dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi. Sebagai terakhir, 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa kita menjadi saksi-saksi Kristus, supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik tentang Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Amin. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Hidup menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Jadilah saksi bagi Kristus. Jadi alat untuk kemuliaan Tuhan, supaya hidup kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi pelita bagi dunia ini, supaya Kristus dipermuliakan. Dan Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu Saudara semua. Ikuti firman Tuhan, ikuti jejak Yesus. Dan kita diciptakan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita hidup bersama dengan Dia. Amin. Yesus memberkati kita semua. Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpaku. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Yesus adalah sentral hidup kita. Tempatkan Tuhan
di atas segala prioritas. Karena Dialah Tuhan yang awal dan akhir. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.